Ketakwaan akan menyebabkan dibukanya berkah dari langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan berkah atas mereka dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita renungkan ayat ini, bukankah kita ini negeri yang tujuan pendidikannya adalah membentuk orang yang beriman dan bertakwa? Bukankah mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim? Yang kalau kita pikirkan, kita renungkan, harusnya keberkahan itu ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan ayat ini, karena Allah tidak mungkin berdusta. Siapa yang beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kita nyata melihat kondisi sekarang ini. Tiap tahun ada sekitar 25.000 napi baru yang ada di penjara-penjara di negeri Indonesia ini. Setiap hari ada sekitar 50 orang mati karena overdosis narkoba. Setiap hari ada ribuan bayi-bayi yang belum lahir diaborsi di negeri ini. Dan kata ADB, 22 juta rakyat di negeri ini menderita kelaparan dalam artian kekurangan gizi. Sementara ada 20.000 ton beras yang pernah dibuang dari gudangnya Bulog. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal keimanan dan ketakwaan itu kita cantumkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Keimanan dan ketakwaan sering disampaikan oleh khotib. Kalau kita renungkan dengan seksama, berarti di antara ketakwaan itu ada hal yang tidak tercapai, tidak terpenuhi syaratnya. Ketakwaan ini hendaknya di mana saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk yang sudah terlanjur dilakukan dengan perbuatan baik. Niscaya yang baik itu akan menutupi keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ketakwaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya adalah ketakwaan yang tidak milih-milih. Bukan hanya sekedar ketakwaan di pojok-pojok masjid, tapi ketakwaan yang ada di masjid, yang ada di rumah tangga, yang ada di kantor-kantor pemerintahan, yang ada di gedung DPR. Ketakwaan dalam artian menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Ketakwaan yang tidak memilih-milih mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita, mana yang tidak sesuai. Kita pilih yang sesuai, kita tinggalkan yang tidak sesuai. Jika ketakwaan kita masih memilih-milih, maka wajarlah seperti apa yang terjadi kita saat ini kita rasakan. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah beliau mengatakan, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah." Selama para pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan mereka memilih-milih apa yang Allah turunkan. Yang tidak disenangi hawa nafsu, yang tidak disukai, yang tidak menguntungkan, ditinggalkan. Bahkan yang dianggap merugikan akan dicap sebagai ajaran yang radikal. Ketakwaan macam apa ini? Ketakwaan seperti ini Allah dan Rasulnya katakan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau itu yang dilakukan, ya tidak lain Allah akan senantiasa berikan, jadikan bencana demi bencana di tengah-tengah mereka. Bencana tidak mesti berupa gempa bumi. Bencana tidak mesti berupa tanah longsor, banjir, kekeringan. Tapi bencana yang paling mengerikan adalah bencana ketika itu menimpa sosial kehidupan masyarakat. Bencana saat orang-orang terbiasa untuk meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bencana ketika orang terbiasa untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu dilakukan dengan terang-terangan.